Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, terus lebih baik. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, yang semangat. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, terus lebih baik. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pelajaran informatika ya, kelas 7. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum saya mulai pembelajaran, saya akan melakukan presensi dulu seperti biasa ya. Baik, yang pertama Mbak Adelia. Oke. Mbak Alvina. Hadir. Mbak Aprina. Hadir. Terus Mbak Asia. Mbak Dina. Hadir. Mbak Ibu. Mbak Iskandar. Hadir. Mbak Kalila. Hadir. Mbak Leo. Oh ya, Mbak Leo. Lanjut, Mbak Melia. Hadir. Mbak Nana. Hadir. Mbak Bina. Hadir. Mbak Ska. Hadir. Terus Mbak Sofa. Oh, hadir. Mbak Safa atau Sofa ini? Safa. Terakhir Mbak Syamira. Hadir. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Baik. Pada kesempatan hari ini ya, Ustaz akan memberikan materi tentang algoritma dan pemrograman. Ada yang tahu algoritma dan pemrograman? Apa itu algoritma? Ada yang tahu? Enggak? Enggak tahu? Oke, algoritma itu adalah suatu susunan atau langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan sebuah masalah, atau susunan langkah-langkah yang terstruktur, gitu ya, yang terstruktur untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, sebelum itu saya tampilkan dulu yang dimaksud dengan algoritma. Nah, kelihatan semua? Ya. Oke, di sini algoritma yaitu langkah-langkah yang disusun secara berurutan, berstruktur dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu kalau algoritma. Nah, sekarang ada yang dinamakan algoritma pemrograman. Nah, di sini sama, algoritma pemrograman itu sama. Langkah-langkah yang disusun secara berurutan, terstruktur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Nah, bedanya di sini ada tambahannya, yaitu masalah apa ini? Pemrograman komputer. Kemudian di bawahnya ada yang namanya pemrograman komputer. Pemrograman komputer itu apa? Algoritma ditambah dengan bahasa. Jadi pemrograman itu menggunakan sebuah bahasa yang dinamakan bahasa pemrograman. Oke, sebelum ke situ saya ada contoh soal buat kalian, soal algoritma. Nah, di sini ada algoritma atau bahasa natural. Nah, soalnya gampang. Di sini ada gambar apa ini? Terus di sini ada gelas. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara memindahkan air ke dalam gelas tanpa menyentuh ember? Jadi tugasnya memindahkan air ke dalam gelas tanpa menyentuh embernya. Kira-kira gimana? Ada yang mau jawab? Oke, Mbak Tina, gimana Mbak? Ambil gelasnya, masukkan ke air, ambil airnya, gunakan gelas, lalu angkat gelasnya. Oke, betul sekali. Kasih tepuk tangan Mbak Tina. Nah, jadi caranya, karena di sini perintahnya apa? Tidak boleh menyentuh ember. Jadi kita masih bisa menyentuh apa? Gelas. Angkat gelasnya, terus ambil airnya dengan gelas tanpa menyentuh embernya, tapi airnya sudah pindah ke gelas. Paham semua? Oke, pertanyaan pertama selesai. Sekarang pertanyaan kedua. Nah, perhatikan di sini. Ada susunan gelas. Ada 5 gelas. Nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, di situ gelas nomor 1, 3, dan 5 berisi air. Sedangkan nomor 2 dan 4 tidak ada airnya. Soalnya gimana? Bagaimana cara membuat susunan gelas pada baris pertama, yaitu baris yang atas, menjadi baris kedua hanya dengan menyentuh satu gelas saja. Jadi perintahnya apa? Merubah susunan yang atas menjadi yang bawah hanya dengan menyentuh satu gelas. Ayo, kira-kira gimana? Ada yang bisa menjawab? Oke, Mbak. Siapa kamu? Mbak Sekar.
Gimana Mbak Sekar caranya? Gelas air sama gelas pertama dituang ke gelas keempat. Terus Gelas pertama ditaruh di gelas kanan, gelas kelima. oke. Jadi air di gelas pertama yang dipegang gelas berapa? Pertama, Gelas pertama dipegang, airnya dituang ke gelas keempat. Terus terus gelasnya ditaruh di depan. gelas pertama ditaruh di sampingnya nomor 5. Kira-kira betul apa salah? Betul. Oke, kasih tepuk tangan Mbak Sekar. Nah, ternyata pinter-pinter ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini ada dua cara. Tadi yang dicontohkan Mbak Sekar itu benar. Yang pertama, angkat gelas nomor 1, tuangkan ke gelas nomor 4, lalu taruh gelas nomor 1 di samping nomor 5. Ada lagi satu langkah. Gimana caranya? Angkat gelas nomor 5, terus tuangkan ke nomor berapa? Nomor 2, lalu gelas nomor 5 taruh di samping nomor 1. Kira-kira sama nggak hasilnya? Sama-sama. Nanti yang di tengah itu ada 3 gelas yang berisi air. Jadi algoritma itu seperti itu, langkah-langkah yang disusun untuk menyelesaikan suatu masalah. Tapi langkahnya itu nggak cuma satu langkah, bisa beberapa langkah. Yang penting apa? Yang penting tujuan akhirnya tercapai. Paham ya? Nah, oke, seperti itu. Nah, ini gambaran tentang algoritma. Nah, sekarang saya mau masuk ke materi yang inti. Nah, nanti saya pengen kalian mengerjakan suatu permainan. Permainannya itu ada di Blocky Games. Nanti silahkan dibuka ke Google Chrome, kemudian buka Blocky Games. Di situ ada suatu permainan yang diselesaikan dengan cara membuat program kayak tadi gitu ya. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu program-program yang akan kita buat. Nah, di sini ada yang namanya permainan labirin. Kalian tahu labirin? Labirin itu kayak gimana? Nah, labirin itu yang jalannya muter. Tujuannya apa? Untuk bisa keluar atau mencari pintu keluar, ya toh? Nah, di sini juga sama, nanti akan ada objek orang dan kita diminta untuk memandu orang tersebut agar bisa mencapai tujuan, gitu ya. Nah, di sini kita masuk dulu ke penjelasan blok program. Nah, kalian sudah pernah saya ajarkan untuk blok program ya, ya toh? Di program apa dulu? Di Scratch, ya toh? Di Scratch. Nah, di sini sama dengan Scratch, tapi ini lebih simple, ya, lebih simple. Kalau Scratch kan kita harus berpikir sendiri, ya toh? Berpikir sendiri untuk menggerakkan objek sesuai keinginan kita. Nah, kalau sekarang kita sudah punya tujuannya sudah ada, tinggal kita mengarahkan objeknya, gitu ya. Nah, seperti di sini ada blok bergerak maju. Nah, blok bergerak maju itu digunakan untuk bergerak maju satu langkah. Jadi kalau ada blok bergerak maju kayak ini hanya digunakan untuk menggerakkan objek maju satu langkah. Kalau pengen 2 langkah berarti berapa blok yang dipakai? 2, gitu ya. Nah, jadi ini untuk 1 langkah. Kalau pengen 2 langkah ya blok bergerak majunya kasih 2, gitu ya. Lanjut. Nah, di sini blok program berikut digunakan untuk berbelok ke kiri atau ke kanan tanpa melakukan pergerakan maju. Jadi fungsinya ini cuma untuk belok. Kalau di sini ada belok kiri, berarti dia kalau kita kasih perintah belok, dia cuma belok kiri. Maju nggak? Enggak, karena di sini perintahnya cuma belok saja. Kalau belok kanan ya belok kan. Nah, paham ya? Tadi ada blok maju, ada blok belok kiri sama belok kanan. Oke. Lanjut. Nah, ini repeat until. Nah, ini namanya blok perulangan. Perulangan itu akan diulang-ulang sampai dia mencapai tujuan, gitu ya. Nah, tujuannya apa? Repeat until ini tanda merah. Jadi silakan diulang terus sampai menyentuh tanda merah. Apa yang diulang? Nah, di sini ada bagian do itu yang dilakukan, gitu ya. Apa yang dilakukan? Nah, nanti silakan masukkan programnya. Misal di dalam do ini kalian masukkan bergerak maju, gitu ya. Jadi objeknya nanti akan bergerak maju terus sebelum dia menyentuh titik merah, gitu ya. Berarti dia akan berhenti sampai kapan? Sampai bertemu titik merah. Paham ya? Nah, ini. Nah, ini ada contohnya.
ketika kita mengisi air dalam bak mandi ya, isi air dalam bak mandi, itu kita isi sampai penuh loh. Ya enggak? Kita nyidup air. Itu bahasa Indonesia apa? Ambil air gitu ya. Ambil air, dituangkan ke bak mandi. Misal kayak gitu. Itu akan berulang-ulang sampai tujuannya apa? Penuh airnya. Nah, sama kayak ini tadi ya. Itu juga dilakukan berulang-ulang. Lanjut. Nah, ini tadi fungsinya. Akhir karakter mencapai tujuan akhir. Terus yang selanjutnya, nah ini if as ahead do. Nah, ini kalau ini lebih ke perulangan tapi ada tujuannya berbeda. Nah di sini kumpulan langkah blok program yang terdapat dalam blok program if ini artinya apa? If artinya apa? Jika. Nah di sini ada jika. Hanya akan dilakukan ketika kondisi yang ada sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan. Contoh dalam keseharian kita adalah Ani telah membuat rencana untuk pergi ke rumah temannya. Ani punya rencana pergi ke rumah temannya sore hari, ya toh? Nah, jika hari itu hujan, Ani akan pergi dengan menggunakan mobil. Jika tidak, Ani akan pergi menggunakan motor. Nah, di sini jadi Ani itu pergi ke temannya naik mobil jika apa? Jika hujan. Kalau nggak hujan, naiknya apa? Motor. Nah, di sini contohnya. Ketika Ani akan berangkat ke rumah temannya, cuaca terlihat mendung, namun tidak hujan. Menurut kalian, Ani akan berangkat ke rumah temannya menggunakan mobil atau motor? Mobil motor. Ya, katakan. Mobil atau motor? Di sini perhatikan. Ketika Ani akan berangkat ke rumah temannya, cuaca mendung, namun tidak hujan. Pakai apa, teman? Oke, Mbak, apa? Pakai motor. Kenapa pakai motor? Karena nggak hujan, ya loh. Ani akan memakai mobil jika hujan. Di sini hujan belum? Belum. Jadi pakainya motor. Paham semua? Nah ini akan kita terapkan ke dalam programnya nanti. Terus di sini, nah ini sama. Nah ini ada program if else do else. Ini sama kayak tadi jika. Kalau tadi kan jika hujan maka dia pakai mobil, gitu toh. Nah di sini ada else. Else itu jika tidak, ya. Jika tidak, apa yang akan dilakukan? Nah di sini digunakan sebagai fungsi logika jika dan apabila sesuatu dengan kondisi yang telah ditentukan maka akan melanjutkan dengan blok program di bawahnya. Nah kalau di sini terpenuhi maka yang dilakukan yang do, gitu ya. Kondisinya jika terpenuhi itu yang dilakukan yang do. Tapi jika tidak terpenuhi maka yang dilakukan yang else. Paham ya? Nah kondisi do itu dilakukan ketika kondisi if else-nya true atau benar terpenuhi. Tapi jika tidak terpenuhi yang dilakukan yang else, itu ya. Nah, contoh, jika program menemukan jalan yang bercabang ke kiri, maka karakter akan belok ke kiri dan bergerak maju satu langkah. Jika tidak, program akan bergerak maju satu langkah. Nah, ini maksudnya. Jika karakter itu menemukan jalan yang beloknya ke kiri, kan kadang kita jalan itu menemui pertigaan atau perempat atau belokan gitu loh. Jika ada belokan ke kiri, nah di sini perintahnya apa? Belok ke kiri, maka dia akan belok ke kiri dan maju. Jika tidak, misal dia nanti enggak menemukan belokan, maka dia akan bergerak apa ini? Bergerak maju, jadi dia akan lurus terus. Paham ya? Dia belok kiri ketika apa? Ketika menemukan belokan ke kiri. Kalau beloknya ke kanan, belok enggak? Enggak, karena di sini perintahnya belokan ke kiri. Paham ya? Oke, paham. Nah, ini masuk ke pembelajarannya. Silakan dibuka Google Chrome-nya. Yo, dibuka Google Chrome-nya. Ya. Terus kalian klik permainan blokinya. Permainan bloki. Ya. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini ada game. Nah, ini game labirin. Ya. Silakan buka game labirinnya. Nah, ini sama kayak tadi. Kalian diminta untuk menggerakkan si objek manusia
menuju titik merah. Itu ya. Dengan menggunakan perintah-perintah seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini tugas kalian nanti misal di sini ada manusia, ya toh? Anggap saja ini manusia gitu ya. Manusia ini ingin maju ke sini. Di sini ada kode program bergerak maju. Kode programnya ada berapa ini? 1. Kalau kita klik jalankan, nah dia cuma bergerak 1 langkah. Padahal tujuannya ada di depannya lagi. Berarti sampai enggak? Enggak. Kalau gitu butuh berapa langkah biar sampai tujuan? 2 langkah. Maka kita tambahin 1 lagi. Bergerak majunya ada 2. Lalu kita reset jalankan. Nah, di sini dia sudah berhasil. Programnya apa? Bergerak maju secara 2 kali. Gitu ya, paham? Nah, nanti setelah selesai kayak gini, ya, setelah selesai kayak gini, tugas kalian semua nanti membuat laporan. Laporannya gimana? Di PowerPoint. Ya, di PowerPoint. Contohnya gimana? Slide contohnya. Nah, di sini nah, nanti kalian membuat PowerPoint-nya kayak gini. Slide pertama itu nama dan kelas. Slide pertama nama dan kelas. Kemudian slide kedua, nah ini diisi jawaban di langkah nomor 1. Ini kan nomor 1 tadi, ya kan? Nah, nomor 1 susunannya ini yang benar, bergerak maju berapa kali? 2 kali. Baik anak-anak, karena waktunya sudah mau habis ya, kita tutup dulu. Tapi sebelum itu kita tadi sudah pelajari apa aja? Tentang algoritma dan pemrograman. Terus tadi kalian mengerjakan apa? Game labirin. Game labirin tadi tujuannya untuk apa? Berlatih berpikir komputasional, betul. Terus berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah dan menyusun langkah-langkah atau strategi untuk menyelesaikan suatu masalah. Bisa dipahami? Bisa. Baik, untuk materi hari ini cukup. Nanti untuk LK-nya yang sudah kalian kerjakan itu bisa dikumpulkan, paham ya? Kumpulkan melalui email ke email Ustaz, yaitu hari.purnomo02@guru.smp.belajar.id. Paham ya? Kemudian untuk materi besok minggu depan ya, kita masih melanjutkan algoritma dan pemrograman tapi di aplikasi Scratch. Oke, sebelum saya akhiri ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.